menyaksikan perjalanan ataupun perkembangan dari penanganan arus mudik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan khususnya yang ada di jalur tol. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu dari H-10 sampai dengan H-4 ini memang terjadi beberapa dinamika terkait dengan proses rekayasa yang ada, mulai dari pengaturan terkait dengan kendaraan sumbu 3, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan arus, kontraflow, sampai dengan one way. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way yang awalnya dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian karena kepadatan yang meningkat sehingga kemudian dilaksanakan one way yang kedua di kilometer 70 sampai dengan 188 dan menjelang pagi ya dilaksanakan one way sampai dengan kilometer 161 dan tadi pagi dilaksanakan flag off untuk menarik one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 kali Kangkung. Tadi kita mendapatkan laporan terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadi catatan kita. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam, dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Oleh karena itu tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada sehingga kemudian kita bisa melampaui puncak arus mudik dengan baik. Kemudian dari laporan yang ada sudah ada kurang lebih 54,2% yang meninggalkan kota, meninggalkan Jakarta, mengarah ke timur. Namun demikian tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, puncak arus mudik belum terlewati, sehingga hari ini rekan-rekan saya minta untuk tetap bersiap-siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian hal lain terkait dengan jumlah laka, ini juga terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 terjadi 31 kejadian laka. Tahun ini sampai dengan saat ini ada 26, akhirnya turun 16%. Kemudian untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45, artinya turun 17%, dan yang meninggal dari tahun 2024-12 saat ini menjadi 3, artinya turun 75%. Dengan demikian kita melihat bahwa secara fatalitas kemudian keamanan dari mudik tahun ini alhamdulillah jauh lebih baik, dan kita harapkan sampai dengan selesainya nanti operasi, jumlah laka betul-betul bisa kita jaga, kita kelola agar tetap bisa bertahan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Dan kemudian tadi juga dari hasil pendataan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sampai masyarakat yang masuk mudik, khususnya dari Jakarta sampai Jawa Tengah, itu di 5 jam 12 menit.
ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin karena untuk kecepatan rata-ratanya juga bisa meningkat 11,5 dari 70,74 km per jam menjadi 82,94% per jam. Jadi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengelolaan rekayasa arus mudik ini dengan baik. Dan tentunya juga menjadi PR kita selanjutnya untuk melaksanakan persiapan arus balik. Dan kali ini kita mencoba untuk melaksanakan perubahan cara bertindak, khususnya rekayasa. Kalau dulu kita tarik one way langsung dari 70 ke 414, tapi kali ini bertahap dan kita lihat juga hasilnya ada perbaikan yang signifikan. Nah, tentunya ini juga akan kita coba untuk pada saat nanti melaksanakan arus balik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kami akan mengecek ke Kalikangkung untuk memastikan bagaimana penerimaan anggota terkait dengan arus mudik yang diterima di pintu pertama di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Ya pemirsa, sama-sama tadi kita sudah saksikan keterangan konferensi pers dari Kapolri di mana menyatakan bahwa untuk puncak arus mudik pada hari ini belum terlewati dan masih diprediksi untuk jumlah pemudik yang akan melakukan aktivitas pulang ke kampung halamannya akan terjadi hingga nanti malam dan akan berakhir sampai besok pada saat sahur. Untuk data puncak arus mudik hingga saat ini masih terus dinamis, belum ada data yang pasti baik dari Jasa Marga ataupun pemerintah setempat. Berapa nominalnya ataupun berapa banyaknya warga yang melakukan mudik, yang meninggalkan ataupun yang datang ke Jakarta dan kota-kota lainnya. Sehingga walaupun untuk puncak arus mudik memang sama-sama belum terlewati, petugas diminta siap melayani para pemudik. Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun dari Polri, laka lantas pada saat mudik ini mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dari tahun 2024 terdapat 31 kecelakaan lalu lintas pada saat arus mudik. Namun untuk tahun 2025 hingga saat ini 2 hari jelang Idul Fitri terdapat 26 kecelakaan lalu lintas. Kurang lebih turun 16%. Sementara itu untuk jumlah korban pada saat kecelakaan tahun 2025 saat ini 45 dibandingkan tahun lalu yaitu 54 juga turun. Jumlah yang turun ini menandakan pemerintah mampu menjaga keamanan, kenyamanan dan mampu memperbaiki fasilitas jalan, sarana dan prasarana untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025. Dan kami informasikan pemirsa sejak tadi pagi beberapa titik sudah mulai terlihat antrean kendaraan. Petugas juga sudah memulai rekayasa jalan, salah satunya adalah kontraflow. Salah satu titik yang sudah mulai terlihat padat namun dikarenakan adanya rekayasa jalan sehingga bisa berubah dari padat rayap menjadi ramai lancar. Di antaranya adalah di titik gerbang tol Cikatama, di mana 22 gardu tol dibuka dan juga diberlakukan kontraflow, serta di gerbang tol Kalikangkung yang diberlakukan kontraflow 2 lajur. Rencananya pukul 14.00 berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan akan diberlakukan kontraflow 3 lajur di gerbang tol Kalikangkung.
Namun untuk di jalur Pantura pemirsa seperti di Limbongan, Gentong ini masih terlihat ramai lancar. Dan kondisi pagi tadi pemirsa di gerbang tol Kali Kangkung seperti Anda lihat memang beberapa kendaraan mengantre begitu untuk keluar ataupun untuk masuk di gerbang tol Kali Kangkung yang tadi sudah saya sampaikan. Demi kelancaran transportasi dari para pemudik, sejumlah rekayasa jalan diterapkan. Dan untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri, gerbang tol semuanya sudah dibuka untuk para pemudik. Dan untuk kontraflow juga sudah diberlakukan. Namun karena adanya bottleneck begitu, tetap saja ada kepadatan. Namun kepadatan yang Anda lihat ini tidak terlalu panjang begitu karena sistem kontraflow dan rekayasa jalan juga sudah diterapkan oleh petugas dari tadi pagi pemirsa.